Kemarin dari Purwokerto, sebelumnya ikut yang di 12, alhamdulillah ya, itu teman-teman yang nggak apa-apa, kita beda pilihan politik is okay, beda sikap juga is okay. Teman-teman yang nggak setuju dan aksi itu juga menurut saya juga nggak masalah gitu ya. Semuanya fine-fine aja, dan masing-masing juga pasti punya alasannya ya, dan masing-masing juga pasti cinta dengan Indonesia, betul ya. Nah, cuma yang tidak fair adalah apa, pemerintahan setelah itu aja yang saya lihat. Ya, saya tadi juga sampai ngomong di Kompas, saya nggak jelekin Kompas, buku saya coba perhatikan, terbitnya di grupnya Kompas, betul? Gramedia, hampir semuanya Gramedia, belasan buku saya terbit di Gramedia. Justru saya ngasih tahu Gramedia karena saya sayang sama Gramedia, ya, Kompas, Gramedia gitu. Barusan saya sebelum naik ke sini, saya mention si Kompasnya gitu. Udah sespektakuler itu, cobalah kalau Anda jadi wartawan, siapa yang sini jadi wartawan coba? Siapa yang kerja jadi wartawan? Atau keluarganya wartawan coba? Ya, kalau wartawan itu kan dicari sisi yang menarik kan gitu tuh. Ya, ada masa berkumpul, ada sampah yang berkumpul, ya, atau ada peristiwa yang lain, dicari yang paling menarik mana? Ya, nah ini sampah aja terus yang dibahas. Padahal kan lebih menarik misalnya adalah apa? Ini adalah penyanyian lagu kebangsaan terbesar di dunia sepanjang sejarah. Itu lebih news, betul? Itu lebih menarik dari segi news. Kemarin itu terbesar sepanjang sejarah, jadi lagu kebangsaan dinyanyikan bersama-sama terbesar sepanjang sejarah dunia. Kemarin itu. Siapa yang ngomong? Iwan Fals yang ngomong. Teman-teman tahu sendiri, Iwan Fals pilihan politiknya berbeda dengan mereka yang hadir kemarin 212. Ya, 212. Oke? Tapi beliau juga bilang ini adalah penyanyian lagu kebangsaan terbesar sedunia. Anda lihat omongannya Iwan Fals seperti apa? Lihat Twitter kalau nggak percaya. Oke? Nah, ini lebih news sebenarnya. Oke? Satu. Atau yang lainnya, ini adalah sholat Jumat terbesar sedunia sepanjang sejarah. Itu lebih news. Lebih besar daripada haji. Ya? Lebih besar daripada haji. Lebih besar daripada ya jamaah tablik yang tiap tahun ngumpul itu. Ya, mereka selalu gitu ngumpul ya, sekali sholat itu bisa 2 jutaan orang. Ya sholatnya di jalan lah. 2 juta mau muat mana coba, masjid mana yang bisa? Ya, musola mana yang bisa gitu ya. 10 masjid digabung ya nggak bisa gitu ya. Dipepetin, dirapatin gitu ya nggak bisa gitu. Ngumpul tuh mereka, biasa di negeri-negeri yang di sekitar India gitu ya. Ada Bangladesh, India, Pakistan, biasa sekitar situ. Itu 2 jutaan. Nah, kita kemarin ya media sendiri mengaku yang hadir itu adalah jutaan. Ya, sebagai gambaran saja, biar teman-teman kan mungkin sebagian pernah pergi ke Monas, sebagian belum. Monas saja dan pekarangannya itu muat 500.000. Istiqlal itu 200.000. Saya sendiri kalau seminar di Istiqlal itu peserta hampir 20.000. Nih, IPO sendiri nih, yang nggak pakai lain-lain tuh, sendiri aja bisa 20.000. Ya, nah kemarin itu jelas orang berkumpul bukan karena IPO, bukan karena toko A, toko B, betul? Nah, dikumpulkan semua seperti itu, Monasnya full, Istiqlal juga full, sampai ke Tugu Tani, sampai ke Tamrin, masih ada juga yang ngomong cuma 200.000 gitu kan? Ini kan melawan akal sehat. Pas kita protes, kita dibilang ini menebar kebencian. Lah dia yang duluan ngomong coba. Ya, kita cuma merespon. Ya, jadi kalau menurut saya jadi orang koran, saya jadi orang media, yang saya ambil itu tuh, lagu kebangsaan terbesar gitu. Atau sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah. Atau yang ketiga, perputaran roda ekonomi. Betul? Perputaran roda ekonomi itu sekian triliun, tahu nggak? Wong kereta tuh full, sekian hari tuh fullnya luar biasa, itu nilainya sekian triliun. Ya, itu nilai sekian triliun. Belum lagi hotel-hotel yang di booking ya. Wah, kita capek-capek mau memarketingkan sebuah kota, betul? Lah ini udah nyampe orangnya semua ya, nyetor devisa buat Jakarta, betul? Dengan cara yang spektakuler seperti itu, ya. Dan tolong tunjukin sama saya, kalau ada kasih tahu saya. Ya, sekali lagi kita beda pilihan politik nggak masalah. Keluarga saya nih di Purwokerto ada, di Jogja juga ada. Kita agama aja udah beda. Mostly Katolik gitu. Nggak masalah, nggak ada masalah dengan itu. Oke? Ayah saya juga mu'alaf, dia sekolahnya di Brito, saya di Santa Maria 9 tahun gitu. Nggak ada masalah agama di sini. Pilihan politik boleh beda-beda, keyakinan juga boleh beda-beda. Tapi coba perhatikan baik-baik ya. Coba tunjukin sama saya sepanjang sejarah dunia masa berkumpul 2 juta sampai 7 juta orang, ya. Apalagi yang kemarin 212 menyalurkan aspirasi tapi endingnya damai. Tunjukin sama saya kalau ada. Entah itu di Turki, entah itu di Mesir, entah itu di Amerika, tunjukin sama saya ada nggak yang seperti itu. Tahun berapa saja? Biasanya kalau masa sudah berkumpul di atas 1 juta, pasti chaos. Ya, tunjukin sama saya sepanjang sejarah dunia ini kalau ada. Ya, mana tahu juga saya kilaf gitu ya. Nah, ini yang berkumpul di atas 5 juta, tapi endingnya damai, aspirasi tersampaikan. Dunia masih belajar sama Indonesia. Ya. Nah, ini harusnya jadi headline. Oh, kita jadi orang news, jadi orang media, ini jadi headline. Penyaluran aspirasi sekian juta orang, endingnya damai. Pertama di dunia, ini berita. Ini dibilang lagi sampah yang terkumpul 200 ton, sampah yang terkumpul 100 ton.
Iya sampah seperti itu, tapi terkumpul semuanya. Saya lihat pakai mata saya juga punya rekamannya. Teman-teman juga lihat juga di Facebook seperti apa. Ya, itu sampah bersih, nggak ada semuanya, beneran. Ya, yang ada itu paling banter yang dekat bis karena memang nggak bisa dibersihkan bagian bawahnya gitu. Tapi kalau Monasnya itu dan sekitar itu bersih luar biasa. Kita berusaha membersihkan ya, yang timnya Akif juga berusaha membersihkan, nggak ada yang bisa dibersihin, sedikit banget. Ya, ibu saya juga ikut ngumpulin juga gitu. Nah coba tunjukin sama saya, ada nggak yang bisa seperti itu sedunia? Tidak ada. Bahkan umroh aja nggak bisa seperti itu. Umroh masih banyak juga sampah gitu. Ya, saya bolak-balik umroh sering, makanya saya tahu. Oke? Terus juga aksi bagi-bagi makan terbesar sedunia juga. Ya. Oke, sekarang kalau Anda orang media, kira-kira mana yang layak jadi news? Mana yang layak jadi headline coba? Tentu yang ini tadi kan, ketimbang sampah yang ketumpuk 200 ton. Dan itu bukan sampah yang ini, sampahnya sudah terkumpul, bukan sampah yang terserak. Coba. Bahkan Pak Kapolri juga mengakui satu ranting pun tidak ada yang patah. Itu Pak Kapolri yang ngomong. Ya. Ya. Tunjukin sama saya, coba tunjukin sama saya, ada nggak sepanjang sejarah dunia yang bisa seperti itu coba? Ya. Nah ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Ini Indonesia milik kita semua, betul? Indonesia milik kita semua ya. Jadi ya tentu kita boleh beda pendapat, tapi cara menyampaikannya juga insya Allah dengan cara yang ya mungkin kejadian kemarin menjadi contoh bagi semua. Bagaimana endingnya bisa menjadi damai, tapi aspirasi juga bisa tersampaikan. Ya, dan kalau teman-teman berada di sana, benar-benar lihat apa itu keajaiban. Ya, saya sama 411 saya ikut, 212 juga saya ikut. Ya, cuma saya nggak publikasi aja, karena menurut saya sudah banyak publikasi. Saya juga berusaha jaga niat saya gitu ya. Jadi tidak ada foto sama sekali. Ya, makanya saya juga tidak ada upload foto saya, tidak ada. Foto orang lain ada, foto saya tidak ada. Ya. Nah itu ya teman-teman lihat bagaimana semuanya berkumpul ya, semuanya saling solidar ya. Itu sepanjang saya keliling dunia ya, hampir 20 negara, saya umroh juga tiap tahun, berhaji juga saya belum pernah melihat kejadian seperti kemarin itu. Belum pernah. Di Madinah, di Nabawi, orang bagi-bagi makanan. Kemarin lebih spektakuler lagi, beneran kalau saya mau jujur. Ya. Siapa yang kemarin pergi ada? Ada yang pergi nggak kemarin? Nah itu jadi saksi ada. Ya, jadi saya nggak ngada-ngada. Ya. Terus juga Anda bayangkan ya, masa yang berkumpul 7 juta. Ya. Ka'bah nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Masjidil Haram tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Istiqlal nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Tahu-tahu kita mau sholat Jumat, kan masa ngumpul dari subuh, dari pagi lah jam 7 jam 8 ngumpulnya, ya. Tapi dari subuh sudah juga sebenarnya, membludaknya jam 7 jam 8 pagi. Itu kan wudhu udah banyak yang batal, bahkan banyak juga yang tidak berwudhu. Nah kita waktu mau sholat Jumat, Anda bayangkan bagaimana menyiapkan air untuk 7 juta orang coba. Ya. Kalau Anda pernah ngurus hotel, Anda pernah ngurus kantor, Anda pernah ngurus musola, pasti Anda harus pikirkan tempat wudhu orang. Pasti bingung. Ya. Dan ini waktu mau sholat nih, Allah kasih keajaiban 10 menit menjelang azan Jumat, hujannya turun coba. Langsung semuanya bisa wudhu, betul? Semuanya bisa wudhu. Ya. Jadi menurut saya dari segi rasional ini menakjubkan, dari segi spiritual ini juga menakjubkan. Kenapa saya mau bahas ini? Nah, karena ini akan menjadi kekuatan materi kita. Kita akan bahas juga dari segi aspek rasionalnya dan aspek spiritualnya. Bagaimana kita bisa mencapai target. Sip? Pagi? Omset? Oke.